Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, di bilangan tahun yang masih baru ini kita dipertemukan kembali di acara Psikologi Keluarga, sepenggal acara yang mudah-mudahan mempersuasi kita semua untuk bisa menjadi anggota keluarga yang sangat dikasihi oleh anggota keluarga yang lain, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai pasangan, atau juga sebagai anak-anak. Seperti biasa, yang hadir adalah dua narasumber yang akan mempersuasi kita, Ustadz Hussein Alatas dan juga Ustadz Abu Bakar Baraja. Sebelumnya tidak lupa salam selawat kita lantunkan untuk junjungan umat kekasih kita Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin. Dan dipertemukan di saat yang sangat-sangat kita rindukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar. Senang sekali karena tadi waktu di off air Ikhwan Afat, kasusnya lumayan banyak. Mudah-mudahan semuanya bisa membuat kita jauh lebih cerdas menyikapi kondisi ya. Baik, sebelum kita mulai, kita bersama-sama membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini dari hamba Allah di Bogor. Seorang istri yang aktif dalam komunitas keagamaan, sering ikut kajian, tapi sering merendahkan suami di rumah karena merasa pemahaman agama sang suami di bawah dirinya, tidak sedalam dirinya, dan juga suka sekali membandingkan kesalehan suami ini dengan tokoh-tokoh di luar sana. Bagaimana Islam memandang seorang istri yang merasa lebih alim sehingga rasa hormat kepada suaminya menurun? Apakah ada batasan di dalam menuntut kesempurnaan ibadah dari pasangan kita? Dan bagaimana kalau agama dipakai untuk menghindari masalah emosional, mempengaruhi kedekatan intim pasangan? Jadi sebaiknya bagaimana ya seorang suami harus bersikap terhadap kritik yang dibungkus oleh dalil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau suami menghabiskan waktu 5-6 jam untuk bermain game online atau apapun juga setelah pulang kerja dan mengabaikan serta tidak memberikan perhatian emosional kepada istri, dalihnya itu Ustadz adalah melepaskan stres atau healing dari pekerjaan. Apakah hukumnya kalau seorang kepala keluarga melalaikan waktu untuk istri dan anak demi alasan untuk melepaskan stres dari pekerjaan tadi? Dan kapankah hiburan seperti itu dianggap makruh atau haram di dalam konteks di rumah tangga? Terus satu lagi nih pertanyaannya, kalau ini merupakan pelarian atau kecanduan, bagaimana sebagai seorang istri mengajak suami untuk kembali ke realitas? Soalnya biasa dianggap ngatur atau ngomel. Kemudian ada lagi satu kasus di mana seorang istri merasa terzolimi. Suaminya itu temperamental aja pakai banget Ustadz. Ketika tersinggung sedikit saja, dia bisa-bisanya menampar. Bahkan bukan hanya sekali 2 kali. Lama-lama saya nggak tahan Ustadz. Untuk kondisi seperti ini bolehkah saya minta cerai atau mengajukan cerai? Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a. Wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wahdina ila siratikal mustaqim wa ajirna min adzabi jahannam. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbal Alamin. Amma ba'du. Menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di seputar rumah tangga. Yang pertama, seorang wanita yang telah bersuami, yang mengharapkan kehidupannya untuk betul-betul dapat menikmati suasana yang penuh dengan mawaddah dan rahmah. Tapi ternyata yang didapati sikap yang kasar, yang arogan dari suami. Kalau dia meminta sesuatu terlambat, ya, marah-marah, bahkan menggunakan tangan dalam berkomunikasi bersama istrinya, hingga memperlakukan istrinya layak seperti perlakuannya terhadap binatang. Bahkan binatang pun haram untuk kita aniaya. Apalagi sesama saudara dan saudari kita. Lalu wanita ini bertanya, apakah boleh kalau saya meminta untuk berpisah dari suami saya? Jawabannya, dalam Islam perbuatan zalim haram hukumnya. Dari laki-laki terhadap wanita atau wanita terhadap laki-laki. Begitu juga dari orang tua terhadap anak, apalagi dari anak terhadap orang tuanya. Begitu juga terhadap sesama saudaranya. Bahkan terhadap orang non-muslim pun kita haram berbuat aniaya kepadanya. Jauh lebih dari itu, terhadap binatang pun kita diharamkan berbuat aniaya. Hingga seorang wanita, karena dia menganiaya seekor kucing diikat tanpa diberikan makan, dengan sebab perbuatannya Allah masukkan dia ke dalam neraka. Sebaliknya seorang wanita yang berlumuran noda dan dosa, karena memberikan minum seekor anjing yang haus, Allah ampuni dia dan berikan dia hidayah hingga bertaubat kepada Allah. Jadi hati-hati terhadap perbuatan zalim. Al-zulmu dzulumatun fid dunya wal akhirah. Kezaliman ini kegelapan dalam kehidupan dunia maupun di hari akhir nanti. Jadi kalau seorang wanita dianiaya oleh suaminya, bahasa suaminya dan pendekatannya menggunakan tangan, ya, hingga menyakiti baik lahir maupun batinnya, harapannya pupus, ya. Kalau dibiarkan berlarut-larut, ini bakal menimbulkan akhirnya apa? Kebencian terhadap agama yang dianggap membenarkan laki-laki untuk melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, ibu sebelum memohon untuk bercerai, coba ibu memanggil orang-orang yang dipandang oleh laki-laki tersebut. Juga ada wakil dari pihak ibu untuk memberikan nasihat pada istrinya untuk tidak menggunakan tangan dalam bahasa komunikasi. Dan mengingatkan suaminya untuk memperlakukan istrinya dengan baik dan mulia. Kalau diberikan nasihat, teguran, dan kesempatan ternyata si laki-laki masih mengulangi perbuatannya, maka ibu jangan berdiam di hadapan kezaliman. Ibu berhak untuk menuntut bercerai dari laki-laki semacam ini, yang hanya akan membawa penderitaan dan tidak akan memberikan kebahagiaan. Ibu di saat menjumpai laki-laki semacam ini, biasanya pada saat bercerai, perempuan tidak boleh keluar dari rumah dan laki-laki tidak boleh mengusir istrinya. Tapi pada saat menjumpai suami yang perilakunya seperti ini, ibu boleh pulang ke rumah orang tua dan menuntut untuk bercerai. Kalau suami tidak mau menceraikan, ibu boleh mengajukan khulu. Khulu itu hak wanita yang Allah berikan untuk menebus dirinya dari ikatan hubungan suami istri karena merasa tidak dapat menjalankan agama Allah dengan sebaik-baiknya dan tidak lagi nyaman bersama pasangan. Tapi sayang budaya di negeri kita ini menganggap laki-laki kalau berbuat kezaliman itu biasa.
Kalau orang Jakarta bilang jamak gitu sih, biasa. Kalau laki-laki berbuat dosa menyeleweng, biasa. Kalau perempuan baru luar biasa. Padahal yang namanya perbuatan serong dari laki-laki perempuan, kezaliman dari laki-laki maupun perempuan tidak dapat dibenarkan. Rumah tangga bukan untuk menjadi ajang pertarungan, bukan juga tempat bagi para gladiator, tapi agama rumah tangga tujuannya untuk membuat sepasang anak manusia bisa mencicipi, merasakan rasa tentram, suasana mawaddah untuk membantu mereka menjalankan amanat Allah sebagai khalifahnya di atas muka bumi. Jadi ibu hubungi orang tua ibu, hubungi juga pihak mereka, berikan kesempatan. Ini kesempatan terakhir. Kalau seandainya main tangan lagi, maka apa? Maka cerai. Ada seorang wanita dilamar oleh seorang laki-laki. Laki-lakinya baik sebetulnya, cuma emosinya tidak terkendali. Dia melamar wanita ini, si wanita tadinya menolak. Tapi ternyata orang tuanya rupanya terpaksa menerima laki-laki ini. Karena orang tua dari orang tuanya sudah menerima. Jadi kakek wanita ini menerima, akhirnya si anak tidak berdaya, terpaksa menyetujui. Tapi pada saat menikah, ada syarat yang diajukan. Begitu kamu menggunakan tangan kamu, maka jatuh cerai. Kalau kamu mau boleh, kalau tidak, maka tidak ada pernikahan. Si laki-laki menerima, laki-laki suka memukul. Tapi hidup bersama-sama, setiap kali emosinya datang, dia ingin memukul, dia ingat perjanjian. Kalau jatuh tangan, cerai. Jadi bisa digunakan persyaratan ini untuk kesempatan terakhir. Begitu Anda main tangan, maka hubungan suami istri berakhir. Si perempuan kembali ke orang tuanya demi keselamatan diri. Jangan dibiarkan bersama suami. Bisa saja suami melakukan berbagai macam intimidasi terhadap istrinya. Sudah tiba saatnya untuk mengakhiri perbuatan-perbuatan laki-laki yang sewenang-wenang. Kalau dia kawin lagi sama orang lain, berbuat hal yang sama, orang semacam ini sebaiknya tidak diizinkan untuk berumah tangga. Diisolasi aja sudah. Jangan berumah tangga. Karena kalau berumah tangga hanya membawa bencana penderitaan bagi orang lain. Jadi harus pribadi kita, akhlak kita diluruskan. Jangan dibiarkan semau-maunya seolah-olah tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ucapan Sayyidina Utsman, "Ma la yazauhul Qur'an yazauhus sultan." Di mana apa yang tidak dapat diselesaikan oleh Al-Qur'an karena Al-Qur'an hanya pedoman hidup, sultan turun tangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Jadi seharusnya baik itu pengadilan agama memberikan peringatan kepada laki-laki untuk tidak melakukan perbuatan seperti ini. Dan seringkali yang mendorong laki-laki berbuat seperti ini karena punya hobi yang tidak baik. Contohnya karena jajet. Di saat dia berjajet terganggu, emosinya mulai muncul. Karena kesenangannya terganggu. Atau katakan suka minum, suka main judi, suka keluar malam, ditegur sama istrinya, dia merasa laki-laki bebas, perempuan tidak punya hak untuk mengkritik. Sampai ketika ditanya oleh istrinya pulang malam, dari mana buaya kamu? Suami menjawab dari kali. Dari atau dari sungai. Artinya hal yang tidak harmonis. Oleh karena itu laki-laki jangan semena-mena, ditegur jangan pulang malam, semakin malam dia pulang. Istri juga punya hak. Kumpul sama-sama, dia menunggu di rumah, menantikan suaminya, menjaga anak, yang menyiapkan makanan. Lalu suami pulang, taruh tas, pergi bersama teman-temannya. Nah, laki-laki semacam ini, kalau melamar anak perempuan kita, jangan diterima. Jangan diterima, walaupun bawa mahar yang cukup mahal. Karena kita akan serahkan anak kita di tangan laki-laki yang tidak menjaga amanat Allah dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Itu lagi. Langsung apa? Satu gimana? Enggak. Soalnya ditungguin yang aku punya belum katanya. Yang kedua. Seorang laki-laki kebetulan dari pemahaman agamanya kalah dengan istrinya. Ini kebalikannya. Si istri merasa dia lebih berilmu, lebih soleh, lebih bertakwa, akhirnya bersikap merendahkan suaminya.
Seorang wanita seperti ini berarti tidak memahami agama. Tidak memahami agama. Hanya sebatas kulit dan permukaan, muncul kebanggaan menggantikan akhlak yang seharusnya dilakukan istri di hadapan suami. Jadi bagaimana kalau istri betul-betul beragama, dia tahu. Allah berfirman, "Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Wanita yang saleh, wanita yang taat pada Allah juga taat, hormat pada suami. Ini ujian dia. Kalau dia mengetahui agama, maka ujiannya berarti berlapis. Dia tahu tapi tidak mengamalkan. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Dia menjaga kehormatan di saat suami tidak ada. Dia juga menjaga harta suami. Kemudian juga bersikap yang baik mulia sebagai istri maupun sebagai ibu. Bima hafiz, karena dia menjaga Allah. Dia berbuat semata-mata karena apa? Karena takut dan hormatnya pada Allah. Allah menjaga dia. Jadi istri walaupun diberikan ilmu yang lebih luas, seharusnya dia menunjukkan sikap yang baik mulia sebagai wanita yang mengenal agama, bisa menjadi contoh buat suaminya, membimbing suaminya untuk apa? Untuk menjadi laki-laki yang baik, yang bertanggung jawab, kemudian mengajak untuk menghadiri majelis taklim, ya. Juga bersikap sopan di hadapan suaminya. Ini baru merupakan wanita yang salihah. Tapi karena dia memahami agama lebih baik dari suaminya, lalu bersikap juga tidak baik di hadapan suami, merasa dia lebih baik, lebih unggul, suaminya mungkin lebih inferior di matanya, lalu dia berbuat semena-mena, berarti ini tidak mengetahui agama sama sekali. Jadi kebalikan dari yang tadi. Yang tadi laki-laki memandang remeh istrinya, sedangkan yang satu memandang remeh suaminya. Dan ini kita jumpai banyak di tengah-tengah kita. Ada sebuah kisah. Kebetulan ada pasangan suami istri. Suaminya kebetulan dari sisi ekonomi lemah. Istrinya justru yang dominan. Mereka mendirikan satu perusahaan. Suaminya ikut bersama-sama dia di perusahaan. Wanitanya lebih cerdas, lebih pandai, ya. Tapi tetap sikapnya di hadapan suami hormat. Jadi dalam keputusan-keputusan walaupun datang dari istri, tapi justru si perempuan menyerahkan justru keputusan pada suami supaya kesannya suaminya apa? Suaminya apa? Sebagai pemimpin. Karena dia tidak mau sampai suami dipandang remeh oleh anak buah. Jadi suami tetap menjadi pemimpin walaupun masukan dari istri, tapi suami yang tampil ke depan. Dengan cara seperti ini suami menghargai, mensyukuri kebaikan istrinya. Hidup mereka penuh keharmonian. Ini punya kelebihan, ini punya kekurangan. Ini punya kelebihan, di sini punya kekurangan. Dengan saling melengkapi, baru kehidupan akan terasa indah. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalau wanita dari sisi agama lebih tahu, si laki-laki pasti juga punya kelebihan. Betul enggak? Laki-laki punya kelebihan. Kalau si wanita menghormati suaminya, menghargainya, suaminya betul-betul akan menghargai apa? Agamanya. Jangan seperti kejadian di satu tempat, istri belajar agama, belajar di majelis ta'lim, mulai ya bukan berbicara sopan terhadap suaminya, mulai menggunakan kata-kata yang arogan, kasar terhadap suaminya. Akhirnya lama-kelamaan suami bilang apa? Daripada hadir di pengajian tapi akhlaknya seperti ini, mendingan apa? Mendingan kamu ikut arisan aja. Karena begitu belajar agama sikapnya mulai apa? Bersikap arogan. Ini bukan belajar agama. Jangan sampai kesannya nanti agama ini dianggap sebagai apa? Sebagai sesuatu yang membuat orang angkuh, sombong, berbuat semena-mena. Akhirnya benar yang dikatakan Karl Marx bahwa agama ini merupakan candu bagi banyak orang. Bagaimana mereka masyarakat umum dibodoh-bodohi untuk bersabar menerima kezaliman atas nama agama. Kalau tidak, kamu tidak akan mencium bau surga. Oleh karena itu laki-laki yang boleh mengatakan kalau kamu tidak taat suami, kamu tidak akan mencium bau surga. Surga kamu tergantung bagaimana kamu meridhai suami kamu. Ini nggak benar sama sekali. Istri punya hak, suami punya hak.
Istri wajib menggauli istrinya dengan baik. Istri juga wajib menghormati suaminya dengan baik. Kalau istri menjalankan kewajibannya, suami tidak melakukan, maka dia akan berhadapan dengan tanggung jawabnya di hari kemudian nanti. Begitu juga sebaliknya, kalau suami menjalankan kewajiban dia sebaik-baiknya, istrinya hanya menuntut haknya, tidak menjalankan kewajibannya, Allah tidak akan lihat hargai ilmunya, bahkan walaupun dia menghafal Al-Quran. Jadi yang menyebabkan agama sekarang disepelekan, diremehkan, dilecehkan, karena orang-orang yang beragama justru yang pertama melanggar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mereka justru menyampaikan pesan-pesan Allah, yang disampaikan pesan pribadi. Ini yang menyedihkan, mengerikan. Jadi kesimpulannya, wanita yang seperti ini, yang bersikap arogan karena memahami agama lebih baik dari suaminya, wanita yang belum memahami agama, yang tujuannya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kalau dia berakhlak di hadapan suaminya, bersikap mulia, hormat, suaminya akan semakin menghargai agama Allah. Jangan mulai belajar agama, mulai menghakimi suami setiap saat, hingga suami terintimidasi. Menggunakan agama Allah hingga suami nggak berani membantah. Padahal agama Allah tidak pernah mengajarkan apa? Seperti itu. Jadi kalau ada wanita-wanita seperti ini tidak merubah sikap dan perangainya yang menambah penderitaan suami, ya lebih baik suami tukar saja sama yang lain. Biar wanita ini berpasangan dengan laki-laki yang serupa dengan dirinya. Cari wanita-wanita salihah. Banyak alhamdulillah wanita-wanita saleh yang mendambakan suami yang saleh, biar wanita ini bertemu dengan pasangan yang serupa. Biar dia merasakan bagaimana sikap yang tidak menghargai suami akhirnya membuat nikmat Allah diangkat. Tapi juga saya ingatkan kepada laki-laki ini, jangan Anda kalau diingatkan oleh istri dengan tujuan baik, Anda salah melanggar agama, Anda marah. Istri menegur baik-baik atau mengajak untuk bangun di waktu subuh, suami nggak mau bangun, marah-marah. Dia merasa diintimidasi oleh istrinya karena istrinya kebetulan belajar agama, ini salah besar. Kalau dia disuruh bangun untuk mengerjakan sholat, tidak mau berulang kali, istri punya hak untuk berpisah. Karena sholat merupakan tiang agama. Kalau dia merobohkan tiang agama, ya, maka agamanya hanya sebagai seorang muslim tapi tidak sholat, tidak menjalankan perintah Allah, diingatkan oleh istrinya berulang kali untuk sholat, dia tersinggung. Ini berarti memang kebangetan. Kebangetan. Yang salah bukan istrinya, tapi apa? Suaminya. Para istri bangun, kan suaminya pelan-pelan, mas, sudah subuh, mari kita sholat sama-sama, atau sholat katakan apa? Di masjid. Dia bisa sholat di masjid, di rumah bisa menjadi imam bagi istrinya sholat untuk kedua kalinya. Karena wanita itu ada kebanggaan kalau selalu didampingi. Walaupun katakan nafkah yang diberikan ala kadarnya, tapi selalu didampingi oleh suami, dilindungi, ya, diperhatikan, itu merupakan kebanggaan buat wanita. Tapi walaupun dicukupi semua kebutuhannya, tapi diabaikan, seperti layangan putus. Seperti layangan putus. Nah, ini yang banyak dialami oleh wanita-wanita kita. Jadi kita ingin ada keadilan, keseimbangan antara pria wanita, yang laki-laki sebelum menuntut haknya, menjalankan kewajibannya. Yang wanita juga sebelum menuntut haknya, dia jalankan kewajibannya. Dan tidak dibenarkan salah satu dari mereka berbuat kezaliman pada pasangannya. Nabi berkata apa? Khairukum li ahli. Yang paling baik dari kalian, yang paling baik pada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan saya orang yang paling baik terhadap keluarga. Nabi orang yang sabar, yang bijak, yang mengalah, bahkan membantu istrinya. Menjahit sendalnya sendiri, berbelanja sendiri. Kalau sekarang laki-laki seperti ini dianggap apa? Laki-laki yang diperbudak sama istri. Laki-laki takut istri. Ini kesalahan besar. Laki-laki yang melayani istrinya, membantu istrinya, meringankan bebannya, merupakan laki-laki yang mulia. Apalagi zaman sekarang, gaji UMR, mau bayar pembantu nggak mampu. Contoh istrinya kerjaannya cuma nonton, jejet, suaminya menyapu, suami minta jagain anak nggak mau. Tugas perempuan. Laki-laki seperti ini perlu sebelum menikah diberikan kursus dulu. Apa kewajiban suami?
Dulu saya bersama-sama ketika masih belum ada pembantu, kita bantu urusan rumah dari mulai mencuci, dari mulai masak, dari mulai ke pasar. Saya nggak izinkan istri ke pasar. Bahkan kalau kita jalan bersamaan, istri sama anak masih kecil, saya nggak biarkan dia gendong. Takut kalau dia keserimpet jatuh, kita yang gendong. Orang bilang Ustadz Husain takut istri, nggak disangka-sangka. Pulang dari Mesir takut sama istri. Saya bilang ini kalau yang ngomong orang nggak waras, kita lari dia percuma nggak? Karena barometernya beda. Dia menganggap laki kalau membantu istrinya takut istri. Tapi kalau laki ngikutin suaminya yang ngajak maksiat, dianggap itu laki-laki yang apa? Yang harmoni. Itu baru namanya laki-laki takut apa? Istri. Kalau istrinya tidak melakukan hal yang benar, seharusnya itu yang ditegur. Tapi membantu, meringankan beban istri, menghiburnya, mendampinginya, ini merupakan pekerjaan mulia yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin cukup doa dulu. Panjang kan? Masya Allah. Jadi samara itu bukan satu kata yang mudah ya terwujud ya. Sakinah, mawadah, warahmah. Jadi wahai para pria, kalau satu tangan jatuh itu berarti talak juga jatuh. Betapa tidak mudahnya menahan diri ya. Tapi kita mau dengar lagi dengan telinga jiwa kita apa yang sudah kita dapat dari Ustadz Husain ditambah dengan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Abu Bakar Baraja. Mari kita simak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji yang kita aturkan kepada Allah adalah sesuatu yang mulia. Karena kemuliaan itu akan memberikan ke dalam kehidupan keluarga. Kemuliaan itu bisa memberikan warna-warna yang menyenangkan. Kemuliaan itu pun akan menjadikan suatu proses perjalanan yang sejuk. Ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang lebih baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Waktu kita melakukan sesuatu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan terus berkembang. Tidak ada satu pun yang negatif, yang tidak baik akan datang kepada diri kita. Karena ketika kebaikan itu ada di dalam diri kita, maka dengan sendirinya akan bersebar luas kebaikan. Nah, yang terjadi di dalam proses ini, ada seorang suami yang dengan kerasnya, dia sayang sama istrinya, sayang. Dia begitu sayang, tapi dia punya kekerasan. Pertama, dia tidak menggunakan tangannya untuk istrinya karena dia sayang. Dia melempar semuanya itu ke benda-benda. Lama-kelamaan nggak kuat hatinya, maka dia mukul kepada istrinya. Apa yang terjadi ketika seorang langsung memukul kepada istrinya? Enggak kuat. Dia tidak mampu lagi menahan si istri, tidak mampu lagi menahan apa yang dilakukan sang suami. Perbuatannya kasar, tapi dia sayang. Si suami ini sayang, memberikan sayang, mengeluhkan, membantu, memberikan sesuatu yang menyenangkan. Tapi sayang. Namun ketika dia sedikit saja ada masalah, seperti misalnya disuruh mengambilkan sesuatu. Nah, si istri lagi melakukan sesuatu juga, lagi mengerjakan sesuatu. Dan si istri mengatakan, sebentar. Apa yang terjadi kepada si suami? Langsung dia marah.
Nah, perbuatan ini apa yang terjadi pada si suami? Kok dia sedikit saja marah? Apa yang terjadi pada dirinya? Nah, kalau kita melihat seperti ini, ada sesuatu yang terjadi pada si suami. Mungkin latar belakangnya dia yang tidak karuan. Seperti misalnya pada waktu itu harus menentukan, harus melakukan, harus begitu. Dia mau, dia menurutin. Dia diperintah pada waktu SMA, waktu kuliah, dengan tegasnya dia diperintah. Dengan perintah, akhirnya si suami itu memerintah. Dengan memerintahnya dia itu karena dia mendapatkan perintah. Dari mana perintah itu? Dari lingkungannya. Siapa saja, baik itu orang tuanya maupun pengasuhnya. Sang suami ini diberikan diperintah, sejak kecil dia perintah. Tapi ada juga yang si suami ini ya main tangan. Karena dari kecil dia nggak bisa diam. Dia selalu melempar, membuat sesuatu gaduh. Karena diperlakukan. Ketika dia misalnya mau minta sesuatu, ditunda dulu. Dia lempar, dia melakukan. Nah, itu perbuatan si suami sejak belum menikah. Jadi waktu dia belum menikah itu sudah punya problematika yang dia dapatkan ini terus berlanjut ketika dia sudah punya istri. Dengan mudahnya, dengan enaknya, dengan gampangnya, tapi tetap sayang sama istri. Namun tindakan-tindakannya itu kasar. Tindakan-tindakannya itu kasar. Nah, kalau seorang seperti ini tidak kita selesaikan, kalau tidak bisa diselesaikan, permintaan untuk cerai itu boleh. Tapi ketika sang suami itu mau diselesaikan, mau diusahakan untuk bisa berubah, insya Allah bisa. Kalau si suaminya mau. Nah, pertama, bagaimana karena dia punya perlakuan yang luar biasa, karena diperlakukan sejak kecil, dia diperlakukan seperti yang nggak benar. Ketika dia menikah, dia lakukan itu kepada siapa? Pada istrinya. Kepada siapa? Pada temannya yang kasar, tapi begitu sayang. Ini akibat dari perbuatan-perbuatan. Nah, oleh karena itu, sang suami yang seperti ini harus kita ingatkan. Apakah misalnya dia minta sesuatu kita harus berikan? Tidak. Kita ingatkan bahwa apa yang dibutuhkan itu tidak harus segera. Kita ingatkan ketika dia mau marah, kita ingatkan sebagai seorang istri, ingatkan. Istighfar. Katakan yang sebenarnya dan sampaikan kepada suami bahwa itu tidak benar. Kepada suami, sebelum dia melempar, dia melakukan, tidak benar. Itu tidak boleh. Jadi ketika dia minta lagi mengerjakan, oh aku sedang melakukan, aku sedang mengerjakan ini, tidak mengatakan sebentar. Karena mengatakan sebentar teringat pada waktu dulu. Waktu dulu dia mau minta makan, ya udah ntar tunggu aja sebentar. Dia merasa kesel. Waktu dia mau minta jajan, katakan ntar dulu sebentar. Kesel.
orangnya di depan sudah menunggu, tapi dientarkan dulu. Keselnya. Jadi bagaimana dia bisa terpenuhi? Nah, katakan tunggu sebentar. Apa yang dia tunggu? Dia harus menunggu. Kalau dia mau. Dan dia kalau bisa, ya suami seperti ini harus dikonsulkan. Agar supaya proses pengembangan dirinya bisa berubah. Karena tidak mungkin kalau kita biarkan, istrinya juga akan tersiksa. Boleh nggak dia menuntut cerai? Boleh. Lebih baik pisah daripada terus-menerus menghadapinya. Itu yang lebih baik. Namun, kalau istrinya juga sayang, suaminya juga sayang, hanya perilaku yang kita tidak butuhkan itu kita hilangkan. Bagaimana kita hilangkan? Tentunya dengan berbagai macam apa yang terjadi pada dirinya. Dan yang kedua, ada perbandingan. Yang kedua, kebalikannya. Seorang istri merasa dirinya pinter. Si suami tidak pinter. Tidak. Benar-benar sama. Sama. Benar-benar sama. Cuman si istri lebih cermat menghadapinya. Sang suami tidak. Karena dia punya perkembangan yang lain. Punya permasalahan yang dihadapi yang lain. Jadi sehingga belajar agama itu tidak selalu fokus. Dia tunggu sebentar. Yang penting yang bisa dia lakukan, dia kerjakan. Nah kalau istri terus dia membawa, mengisahkannya, menganalisanya, menentukan semua yang dia pikirkan. Dan kemudian dia bandingkan, masa suami saya nggak bisa baca Qur'annya kayak gitu? Dia belum bisa, padahal dia sudah bisa. Sudah bisa baca Quran, cuman belum tajwidnya yang benar-benar. Istrinya memaksakan dia, coba dong belajar, makanya harus baca, makanya harus belajar. Kalau dia belajar terus keagamaan, dia akan berpikir, nanti bagaimana usahanya? Dia belajar yang benar, yang dia bisa lakukan. Istri belajar yang benar, yang harusnya dia lakukan. Kalau seperti ini, hidup itu akan tenang, seimbang. Nah, si istri yang membandingkan ini, dia membandingkan dirinya dengan suami. Membandingkan suami pada orang lain. Itu yang tidak benar. Karena dirinya sudah merasa yang lebih baik. Maka tidak dibenarkan istri yang membandingkan. Seperti yang tadi sudah diberikan contoh bahwa bagaimana hidup itu bisa bersama-sama, seimbang. Kalau hidup itu seimbang, insya Allah kehidupan ini bisa lebih baik. Insya Allah. Masya Allah. Berarti memang banyak yang harus dipertimbangkan, tapi kita masih punya sedikit waktu sih. 1-2 menit. Ada tambahan closing statement dari Ustadz Hussein. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan wanita bukan sebagai lawan bagi pria. Begitu juga pria bukan sebagai lawan bagi kaum wanita, tapi Allah jadikan mereka berpasang-pasangan sebagaimana firman-Nya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan bagi kalian dari diri kalian, dari jiwa yang sama, pasangan-pasangan kalian, agar kalian betul-betul menikmati dan merasakan rasa tentram dan teduh yang menaungi kalian berdua.
Lalu Allah berikan kado dan bingkisan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian rasa mawaddah dan rahmah. Kalau kita perhatikan hubungan suami istrinya. Ada seorang wanita dinikahkan orang tuanya tanpa melihat sebelumnya suaminya. Pertama dia marah-marah. Alasannya abah memaksakan dia untuk kawin dengan laki-laki yang dia tidak kenal. Begitu berumah tangga, berlalu satu malam, ternyata si perempuan apa? Merasa lebih akrab dengan suaminya. Seolah sudah berkenalan sekian lama. Demikian juga suami. Bahkan kalau orang bertanya mengenai suaminya dari sisi ekonomi katakan kurang, ya, dia nggak mau sama sekali apa menunjukkan hal tersebut. Orang tuanya bertanya, kamu ada uang nggak? Ada, alhamdulillah ada. Padahal nggak ada, suaminya nggak punya, dia nggak mau sampai suaminya jatuh martabatnya di hadapan orang tuanya. Begitu juga suami berusaha melindungi istrinya di hadapan keluarganya. Walaupun katakan ada kekurangan istri, waktu ditanya, gimana istri kamu? Alhamdulillah, baik-baik, sholihah, thayyibah. Jadi kita lihat bagaimana Allah jadikan hubungan di antara mereka ini, walaupun tidak saling kenal mengenal, Allah tuangkan rasa mawaddah di hati mereka. Kelengketan yang berasal dari jiwa, bukan sebatas fisik. Kemudian warahmah. Rahmah ini luar biasa walaupun istrinya sudah tua, lanjut usia. Begitu juga si bapak. Ternyata bukan berkurang. Malah kedekatan mereka semakin akrab dan dekat. Kalau waktu muda masih bisa ditinggalkan lama-lama oleh pasangannya, begitu semakin tua, begitu suaminya sedikit aja menghilang, di mana suami saya? Suami juga begitu. Dia cari istrinya, padahal sudah tidak terdapat lagi syahwat, masing-masing sudah apa? Reda dan dingin. Tapi ada rahmat sebagai penggantinya. Tapi kalau sifatnya hanya syahwat, begitu bosan. Katakan dia menikahi 1000 wanita cantik. Begitu datang yang baru, yang 1000 dilupakan, tertarik kepada yang baru. Walaupun kecantikannya kurang dibandingkan yang lain. Tapi mereka bilang, yang ini punya kelebihan. Begitu didapatkan apa yang dia mau, kembali ke jemuan, ya, akhirnya mulai dia berhasrat terhadap yang lain. Nah, kalau nafsu diikuti, akhirnya kita akan terus menderita dan tidak pernah tentram dalam hidup. Tapi kalau kita berumah tangga dengan mengikuti petunjuk Allah, tidak mengumbar nafsu kita, subhanallah, hubungan yang penuh dengan mawaddah dan rahmah memberikan rasa sakinah. Ini yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan rumah tangga. Adapun kecantikan relatif. Kecantikan relatif. Sekarang cantik, besok kita bisa bosan. Tapi ada perempuan yang jadi pasangan kita, walaupun puluhan tahun kita berumah tangga, kita lihat dia semakin cantik, semakin menarik. Kenapa? Karena dia bukan berdandan hanya sebatas wajahnya. Karena ada masanya mukanya keriput, perutnya habis melahirkan juga apa? Mulai kendor dan penuh dengan bekas-bekas apa? Melahirkan, ya. Itu wajar. Tapi kalau kecantikan bersumber dari dalam, kesetiaan, kejujuran, amanat, pengabdian, ini akan membuat subhanallah apa? Wajahnya dari hari ke hari menarik, menimbulkan kerinduan, rasa akrab dekat. Dia selalu terbayang bagaimana istrinya yang tadinya cantik muda, tahu-tahu tubuhnya rusak karena melahirkan anak-anaknya. Karena mengurus dirinya, menyediakan makanannya. Betul nggak? Dia pulang ke rumah, suasana sudah bersih. Ini kan patut disyukuri. Jadi ada yang lebih indah dari apa? Dari kita hanyut bersama syahwat kita. Hanyut bersama syahwat membuat tubuh kita rapuh. Jiwa kita menderita. Dan tidak pernah puas walaupun rambut telah memutih, tapi ternyata nafsu kita rambutnya semakin hitam. Yashibu ra'sul mar'i wa ra'sul hirsi lam yashibi. Kalau rambut kepala seorang sudah memutih, ternyata ini nggak pernah berubah nih. Sudah tua, bahkan semper lagi. Air liurnya keluar masih mencari wanita muda. Ini saya lihat dengan mata kepala sendiri. Bayangkan di hotel, saya datang bertamu, saya lihat sudah semper. Ada perempuan-perempuan, 3-4 orang lagi menggoda dirinya soal mau sama dia. Dia tertawa, air liurnya keluar. Padahal sudah nggak berdaya. Kenapa? Syahwat. Hina nggak? Hina kan?
Tapi kalau berumah tangga kan tidak. Dia nggak merasa direndahkan istrinya ketika dia ikut membantu istrinya membersihkan rumahnya. Si istri juga tidak merasa dipermudah ketika mengurus suaminya. Ini yang dikatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita insyaallah rahmatnya untuk menjadi manusia yang bertakwa, yang menegakkan keadilan, berlaku baik terhadap keluarga, mendidik anak kita, dan tidak berbuat aniaya terhadap siapapun juga. Allah tutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah, terima kasih sekali Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar, dan Ikhwan Akhwat. Mudah-mudahan kita bisa genggam erat ya, kerinduan untuk sakinah, mawadah, warahmah. Dan mudah-mudahan juga apa yang kita dengar hari ini benar-benar mampu menjadikan kita pasangan yang masuk ke dalam sanubari, nggak bakal diabaikan atau dilupakan. Sekali lagi banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.